warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trinova Indriani dari Program Studi Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kita hidup di zaman yang semakin cepat dan penuh tekanan. Setiap hari kita dituntut untuk terus produktif, kuat, dan terlihat baik-baik saja. Tapi apakah kita benar-benar baik-baik saja? Pernah gak sih kamu merasa terlalu lelah secara mental? Gak semangat bangun pagi, overthinking sampai gak bisa tidur, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu kamu suka? Atau mungkin kamu pernah melihat temanmu tiba-tiba menarik diri, mudah cemas, atau menangis tanpa alasan? Semua itu bukan sekedar drama atau baperan. Bisa jadi itu adalah tanda dari gangguan psikologis. Hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang psikologi abnormal, agar kita bisa lebih sadar dan peduli pada kesehatan mental, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Sebenarnya apa sih psikologi abnormal itu? Psikologi abnormal adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku, pikiran, dan emosi yang dianggap menyimpang dari norma. Tapi menyimpang di sini bukan berarti buruk. Justru ini adalah bentuk pemahaman ilmiah terhadap kondisi mental yang bisa mengganggu kehidupan seseorang. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini, seseorang bisa merasa takut atau khawatir berlebihan, bahkan tanpa alasan yang jelas. Jantung berdebar, tangan gemetar, atau dada sesak. Yang kedua, depresi. Ini lebih dari sekedar sedih. Penderitanya bisa merasa hampa, kehilangan semangat, merasa tidak berguna, bahkan ingin mengakhiri hidup. Yang ketiga, bipolar disorder. Kondisi ketika suasana hati seseorang naik turun secara ekstrim, dari fase sangat bahagia ke fase sangat sedih. Yang keempat, skizofrenia. Gangguan yang melibatkan halusinasi, delusi, dan pikiran kacau. Penderitanya bisa melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata. Yang kelima, gangguan kepribadian, personality disorder. Misalnya borderline, di mana emosi dan identitas diri terasa tidak stabil dan sering mengalami ketakutan ditinggalkan. Adapun dampak gangguan psikologis. Gangguan psikologis bukan hanya menyerang perasaan, dampaknya nyata dan bisa terasa di seluruh aspek kehidupan. Bayangkan, seseorang yang setiap hari harus menyembunyikan rasa cemas di balik senyum palsu, atau seseorang yang merasa tidak layak hidup meski terlihat ceria di luar. Di dunia kerja, mereka bisa kehilangan produktivitas. Di keluarga, komunikasi bisa menjadi dingin dan penuh salah paham. Dalam lingkungan sosial, mereka bisa merasa dikucilkan karena dianggap bermasalah. Bahkan lebih menyakitkan lagi, masih banyak stigma negatif yang melekat pada orang yang mengalami gangguan mental. Cari perhatian lah, kurang beribadah, kurang bersyukur. Kata-kata ini sering dilontarkan tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Padahal, empati dan dukungan sangat dibutuhkan dalam proses penyembuhan ini. Lalu, apa sih yang bisa dilakukan? Dan bagaimana cara mengatasi gangguan psikologis? Ada banyak cara untuk mengatasinya, dan semuanya harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Yang pertama, ada psikoterapi, seperti terapi kognitif perilaku, bisa membantu seseorang mengubah pola pikir dan kebiasaan negatif. Terus, terapi keluarga atau kelompok, bisa menciptakan ruang yang aman untuk bercerita. Lalu, pengobatan medis diberikan oleh psikiater jika gejalanya berat dan mempengaruhi fungsi otak secara kimiawi. Selanjutnya, pendekatan holistik, seperti tidur yang cukup, konsumsi makanan yang sehat, olahraga, membaca, atau memperdalam spiritualitas. Tapi yang paling penting adalah keberanian untuk meminta bantuan. Jangan tunggu sampai kamu benar-benar
merasa ada yang berbeda, ada yang mengganggu keseharianmu, itu sudah cukup untuk alasan berbicara pada orang yang kamu percaya atau profesional kesehatan mental. Kesehatan mental bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Kita semua punya luka yang tak terlihat. Kita semua pernah merasa lelah dan itu sangat manusiawi. Yuk kita mulai dari hal yang kecil seperti mendengarkan tanpa menghakimi, bertanya apakah kamu baik-baik saja dan benar-benar mendengarkan jawabannya. Terus berani bilang aku butuh bantuan. Kita tidak harus jadi psikolog untuk jadi teman yang peduli, dan kita tidak harus kuat terus untuk dianggap berharga. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Trinova Indriani, mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa share, like, dan komen jika kamu ingin berbagi cerita atau bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.